indera penglihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan Miss, yaitu pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4. Nah, materi hari ini adalah tentang indera penglihatan. Indera penglihatan itu adalah mata. Mata terdiri dari dua bagian, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Nah, untuk bagian luar dibagi menjadi tiga. Ada alis mata, kelopak mata, bulu mata. Nah, untuk alis mata berfungsi melindungi mata dari air dan keringat. Sedangkan kalau misalnya kelopak mata ini berfungsi untuk menutupi bola mata. Nah, kelopak mata ini membuat kita bisa berkedip, bisa istirahat, membasahi mata, dan menggiring kotoran-kotoran keluar dari mata. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah bulu mata. Nah, untuk bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu. Tadi kita sudah menjelaskan tentang bagian luar dari mata. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang bagian dalam mata. Nah, ini ada gambarnya. Ini adalah bagian-bagian mata. Nah, ini mata kita loh ya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya dan ada nama-namanya. Nah, yang pertama ada ini, ada pupil. Nah, itu pupil ini yang warna hitam di mata kita. Nah, ada lensa mata, ada iris, ada kornea, ada aqueous humor di sini nih posisinya, ada vitreous humor di dalam sini yang warna merah ke orange. Nah, ada retina. Retina ini biasanya dia ada bintik-bintik kuning. Nah, ada fovea atau bintik kuning di sini. Jadi sama-sama dengan retina, bedanya retina ada di sini, kalau fovea ada di dalamnya. Nah, ada bintik buta di sini dan ada saraf optik. Nah, untuk di bagian-bagian dalam mata ini, jadi kalau pupil ini adalah pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Oke, kalau iris ini, kalau yang iris ini, iris adalah fungsinya adalah mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna pada mata. Nah, untuk ini ada sclera. Nah, kalau sclera ini adalah dia berwarna putih. Jadi dia adanya di luarnya ya, bagian putih. Bagian sclera ini yang berwarna bening disebut dengan adanya kornea yang berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, ini ada di sini juga ada otot-otot mata ini. Nah, tapi di sini tidak ada namanya, tapi di antara sini ada yang namanya otot mata. Otot mata ini berfungsi untuk menambatkan bola mata pada dinding dalam rongga mata yang menggerakkan bola mata. Oke. Nah, di sini ada retina. Nah, untuk retina merupakan bagian yang lapisan terdalam yang fungsinya dia adalah peka terhadap cahaya. Nah, biasanya disebut dengan berwarna yang namanya bintik kuning. Selanjutnya jadi cahaya, jadi masuk ke pupil sini, masuk ke dalam diterima, nanti dia akan masuk ke sini, lalu akan nanti fokus ke saraf optik. Nah, saraf optik atau saraf mata yaitu berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya yang diterima dari sel reseptor ke susunan saraf-saraf pusat di otak. Jadi dari pertama yang kita lihat di sini objeknya, lalu dia akan masuk ke sini, nanti akan diteruskan ke saraf mata. Saraf mata ini akan berhubungan dengan yang namanya otak. Jadi disitulah nanti kita akan bisa menerima respon. Oke, itu adalah bagian dari dalam mata. Oke, Miss akan menjelaskan tentang proses melihat benda. Oke, ya, melihat benda. Yang pertama, kita dapat melihat benda jika ada cahaya. Kedua, cahaya pantul dari benda masuk ke dalam mata melalui pupil. Selanjutnya, cahaya tersebut dibiaskan oleh lensa mata yang menuju retina. Jadi dari pupil, nah masuk ke sini ke lensa mata, lalu dia setelah dari sini masuk ke sini ke retina. Oke, selanjutnya lensa mata bentuknya mencembung atau memipi agar bayangannya bisa jatuh tepat di retina. Oke, nah jadi cembung di sini, jatuh ke retina di sebelah sini. Selanjutnya itu bayangan yang jatuh di retina akan menjadi terbalik. Jadi pertama kita lihat
posisinya datar, tapi setelah masuk ke dalam sini, setelah masuk ke retina, maka posisi objeknya itu akan terbalik. Ya, akan terbalik. Yang keempat adalah bayangan yang ditangkap oleh retina kemudian dikirimkan ke otak. Di sini. Ketika di sini dari pupil lensa mata masuk ke retina, lalu di sini lalu diserahkan ke saraf mata. Selanjutnya dari saraf mata itu kemudian dikirim ke otak. Nah, dari otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat itu ya tidak terbalik. Setelah diolah oleh otak berulang-ulang, barulah kita dapat mengetahui benda yang akan kita lihat. Nah, seperti itu, oke? Sekarang materi selanjutnya adalah gangguan penglihatan. Sebelumnya ada bagian-bagian mata, ada proses melihat benda. Yang ketiga adalah gangguan penglihatan. Ya, di sini akan dijelaskan 5 gangguan penglihatan. Ada rabun jauh, rabun dekat, penyakit mata tua, buta warna, dan rabun senja. Nah, untuk rabun jauh disebut dengan miopia, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat dengan jelas benda-benda yang jauh. Biasanya kelainan ini dapat diatasi dengan menggunakan lensa cekung. Selanjutnya, rabun dekat disebut dengan hipermetropia, ketidakmampuan mata untuk melihat benda-benda yang dekat dengan jelas. Kelainan ini biasanya diatasi dengan menggunakan lensa cembung. Yang ketiga, yaitu penyakit mata tua yang disebut dengan presbiopia. Biasanya artinya adalah berkurangnya kemampuan penglihatan mata pada usia tua. Ya, karena usia sudah tua, jadi ada yang namanya disebut dengan penyakit mata tua. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu buta warna. Nah, buta warna ini adalah keadaan seseorang yang tidak bisa membedakan warna. Buta warna ini termasuk ke dalam penyakit menurun yang biasanya diderita oleh seseorang ayah atau ibu yang mengalami buta warna. Nah, penyakit buta warna ini dibedakan menjadi 2, ada buta warna sebagian dan ada buta warna secara total. Nah, penderita buta warna sebagian biasanya tidak dapat melihat warna tertentu, misalkan warna merah, warna biru, kuning, dan hijau. Adapun penderita buta warna total, dia hanya bisa melihat warna hitam dan putih saja. Selanjutnya ada rabun senja. Rabun senja merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat benda dalam keadaan agak gelap, ya, temaram maksudnya. Nah, gangguan mata tersebut biasanya disebabkan karena seseorang kekurangan vitamin A, sehingga sel-sel penglihatannya tidak peka terhadap cahaya. Seperti itu, ada 5 gangguan penglihatan. Nah, bagaimana ya cara menjaga kesehatan mata? Yaitu 1, menjaga kebersihan mata dari masuknya benda-benda asing seperti debu dan kotoran. Yang kedua, jangan lupa memakan makanan yang mengandung vitamin A dan B1. Yang ketiga, selalu membiasakan baca buku dengan jarak yang normal, yaitu 25 sampai 30 cm. Yang terakhir adalah apabila terjadi gangguan mata penglihatan, segera periksa ke kesehatan mata, ke dokter mata. Nah, itu yang sudah Miss jelaskan. Ada 3 materi, ada bagian-bagian mata, ada proses melihat benda, dan ada gangguan penglihatan. Oke, sampai ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.